Kita akan mulai 1 sampai 4 bagi, termasuk tim worship boleh ikut join ya untuk mendukung adik-adik kita ya. 1 sampai 4 untuk bagi kelompok. Mulai dari Pak Santo mungkin. 1. Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti sebelum masuk itu untuk bikin yel-yel, sebelum masuk kelas harus pakai yel-yel terlebih dahulu. Ya, setiap boleh kasih yel-yel dulu ya, Bapak. Nanti sebelum anak-anak presentasi ya Ibu Bapak harus yel-yel terlebih dahulu. Kalian yang 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Oke. Kelompok 4 yuk. 1, 2, 3. Pada sukacita. Joy, joy, joy. Kurang ready. Malu. Boleh nggak duduk di bawah? Boleh, oke, terima kasih. Duduk dulu ya di bawah. Kelas kanak-kanak, di kelas kanak-kanak ini jadi untuk siswanya itu dari 0 sampai dengan kelas 1 SD. Welcome. Yesus dari Nazaret. Menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Namanya perkenalkan. Perkenalkan nama saya Denanti Marita. Perkenalkan nama saya Jelo. Jelo suaranya. Jauh di kota Nazaret, hiduplah sepasang tunangan Yusuf dan Maria. Maria bertemu malaikat Gabriel dan memberitahu bahwa Maria akan mengandung bayi dari Roh Kudus yang dinamakan Yesus. Beberapa waktu kemudian, Yusuf dan keturunan Daud harus pulang ke kampung halaman bersama Maria yang sedang mengandung. Akhirnya mereka tiba di Bethlehem, dan di kota Bethlehem Maria pun melahirkan karena tidak ada satu tempat pun. Akhirnya Maria akan melahirkan naik dari palungan atau tempat-tempat. Nah, terus di daerah itu tinggallah gembala-gembala dan peternakan di sekitar tempat Yesus mau dilahirkan. Tidak lama setelah itu orang-orang Majus datang untuk melihat raja yang baru lahir dan mereka mempersembahkan emas, kenyamanan, dan mur. Kaliannya Misnya. dompetnya mana dompetnya? Yusuf Maria. Yusuf. Nah, gembala-gembala. Jelasin, ayo. Kami dengar. Nanti kalian jelasin, kami dengar. Ayo. Ini kota? Terus Yesus dilahirkan di kandang. Ini Yusuf dan Maria. mana Yusuf Marianya? Yusufnya mana Yusuf? Oh, Kasih Yusuf tahu. itu.
Bayi Maria. Oke, ini tempatnya di kandang apa? Kandang domba. Orang Majus mana orang Majus? Oh itu. 3 orang Majus mana? 3 orang Majus. Oke. Kalangan domba mana? Baby Jesus-nya. Oke. Ini orang Majus mempersembahkan apa nih? Mazmur dan temannya. Jangan lupa cewek. Ini kelas pertama. Di sini mulai dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah dan memberitahukan kepada semua orang bahwa Allah itu dekat dan penuh kasih dengan kita. Di situ ada tempat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ceritanya Tuhan Yesus nomornya 12 mulai untuk menemani sebentar masuk. Pada saat sehari-hari Yesus seringkali memberikan sebuah perumpamaan dan ia juga menampilkan kasih serta kuasa Allah dengan melakukan berbagai mukjizat seperti mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir roh jahat dan lain-lainnya. Namun pengajaran dan tindakan berbeda. Seringkali menarik banyak orang dan menunjukkan permusuhan dan kecemburuan yang datang dari para pemimpin agama Yahudi. Ketika waktunya sudah mulai benar tujuannya, Yesus berkumpul bersama 12 muridnya di Yerusalem untuk merayakan perjamuan Paskah atau yang disebut juga sebagai perjamuan terakhir. Ia sendiri memasukkan murid-muridnya sebagai bentuk kenalan dan pelayanannya. Yesus juga menetapkan perjamuan terakhir dengan mengambil roti sebagai lambang tubuh Yesus dan anggur sebagai lambang dari Yesus sebelum ia disalibkan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah datang ke kelas pertama. Silakan diambil makanannya. Terima kasih. Ya, ini ada selesai, silakan. Oh, ke sini. Aduh, bisa. Keluarga lo. Ayah mau dulu. Foto. Jadi, yang tinggi duduk. Moses pindah ke tengah tidak kelihatan. Bisa Rina? Enggak apa-apa. Yang kedua lagi. Oke, udah siap ya? Ya lihat. Golgota. Yes, yes, yes. Oke. Halo. Kakak-kakak, adik-adik. Halo. Iya, Madia khusus ganteng-ganteng semua cowok semua isinya. Iya, nggak ada ceweknya yang kelas Madia khusus. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu telah mendengarkan cerita-cerita dari adik-adik kelas kami yang berawalan dari Tuhan Yesus dilahirkan sampai perjalanan Tuhan Yesus di usia muda. Sekarang kami ingin melanjutkan cerita tersebut yang berjudul Kematian Tuhan Yesus yang akan diawali oleh Bintang. Setelah Yesus melakukan perjalanan dalam hidupnya, tibalah ia mengadakan perjamuan terakhir. Setelah mengadakan perjamuan terakhir, ia pergi bersama murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Disitulah dan di malam itulah dia dikhianati oleh murid-muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot datang bersama imam-imam kepala pengawal bait Allah
serta tua-tua untuk mengiring Yesus ke hadapan imam-imam besar bait Allah. Setelah Yesus ditangkap, Yesus diolok-olok, dihujat, dan dipukuli. Meskipun mereka tidak tahu kesalahan Yesus, Yesus diberi hukuman mati karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Yesus pun dibawa ke hadapan Pontius Pilatus dan sempat dibawa ke hadapan Raja Herodes. Namun tidak ada kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Meskipun tidak bersalah, Yesus dicambuki, diludahi, dan tetap dihukum mati karena desakan orang banyak. Yesus disiksa lalu dipaksa, disuruh bawa salib ke Golgota dan disalibkan. Setelah beberapa jam Yesus wafat, langit berubah menjadi gelap dan tirai bait suci terbelah menjadi dua. Oke, mungkin segitu saja ceritanya. Di sini kami akan memulai sesi pertanyaan yang akan dibawakan oleh Moses. Bapak Ibu telah mendengar penjelasan tentang kematian Tuhan Yesus. Kali ini kami akan memberikan pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjawab, harap angkat tangan. Dan Bapak Ibu yang sudah menjawab tidak boleh lagi menjawab. Dan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan Yesus dihukum mati? Ayo Bu Eka. Ya. Trisno. Ya betul. Pertanyaan kedua, di manakah Tuhan Yesus berdoa? Mana ya tadi? Ya, betul. Oke, mungkin sesi pertanyaannya telah selesai dan lagi, Ya, boleh lagi. Pertanyaan ketiga, siapa nama orang yang memenjarakan Tuhan Yesus? Yang mengkhianati. Yang mengkhianati Tuhan. Wah. Oke, mungkin sesi pertanyaannya sudah selesai dan ceritanya juga telah berakhir sampai sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan dan memberikan kami waktu sebentar untuk bercerita. Mungkin Bapak Ibu habis dari sini boleh kembali ke ruangan ibadah untuk melanjutkan ibadahnya. Oke, kami dari kelas Madia mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Bapak Ibu mau Ayo, mana Jaden? Ini ya. Ada sukacita. Sukacita. Kita akan masuk ke kelas Madia. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. pagi, shalom. Mungkin Bapak Ibu telah mendengarkan cerita dari adik-adik kelas kami yang berawal dari Tuhan Yesus dilahirkan sampai perjalanan Tuhan Yesus di usia muda. Sekarang kami ingin melanjutkan cerita tersebut dengan judul cerita kematian Tuhan Yesus yang akan diawali oleh Bintang. Setelah Yesus melakukan perjalanan dalam hidupnya, tibalah di mana ia mengadakan perjamuan terakhir serta tua-tua untuk mengiring Yesus ke hadapan imam-imam besar bait Allah. Setelah Yesus ditangkap, Yesus diolok-olok, dihujat, dan dipukuli oleh mereka. Meskipun mereka tidak tahu kesalahan Yesus, Yesus diberi hukuman mati karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Yesus pun dibawa ke hadapan Pontius Pilatus dan sempat Tidak bersalah, Yesus tetap dicambuki, diludahi, dan tetap dihukum mati karena desakan orang banyak. Ia disiksa lalu dipaksa membawa salib ke Golgota dan disalibkan. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan? langit menjadi gelap. Ngomongnya mendung. Dia mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih ya. Sesi foto. Tuhan juga memberkati mereka.
di hari Natal sekolah minggu ini, di mana disediakan juga perjamuan kasih. Sebelum kami menikmati, biarlah Tuhan kuduskan dan berkati, jadikan kekuatan dan kesehatan bagi kita. Jadi gimana hari ini pesan kesannya apa sih yang dirasain? Boleh dong cerita spill dikit. Hari ini ada sukacita ya. Hari ini happy. Ya, lihat anak-anaknya pada pinter-pinter ya. Nampaknya panjang lebar. Mereka cerita tentang kelahiran Yesus sampai kematian Yesus ya. Dan terakhir ada dikasih snack kayak gitu. Happy lah, happy. Merry Christmas. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Merry Christmas. Jadi hari ini kita sama bapak-bapak gaul guys. Jadi boleh deh. Jadi gimana nih Pak, kesan pesannya hari ini apa sih yang dirasain hari ini? Luar biasa banget ya, kita makan bareng-bareng. Boleh dari Pak Ali dulu kali ya. Untuk acara di hari Minggu ini sangat-sangat beda dengan tahun-tahun yang kemarin. Mungkin untuk tahun depan juga nanti kalau bisa ada perubahan yang lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih. Boleh Bapak Yanson? Acara hari ini luar biasa sekali. Saya setuju sama Pak Ali. Mungkin tahun depan lebih ditingkatkan. Oke. Yuk kita sama-sama ngucapin Merry Christmas ya. 1, 2, 3. Merry Christmas. Terima kasih. Pesannya apa hari ini? Kalian ngerasa sukacita atau deg-degan pada saat presentasi tadi? Nanti kalian sharing gitu sedikit aja, singkat gitu ya. Oke, jadi hari ini kami bersama anak-anak sekolah minggu dari GSIA Kasih Kristus yang dimana tadi mereka udah sangat kreatif ya, kreatif banget, bisa sharing sama orang tua, sama jemaat di sini. Mungkin kita akan sedikit tanya ya, apa yang mereka rasain, gimana hari ini, apa rasanya nih? Bintang mungkin dari Bintang. Gugup. Kenapa gugupnya? Kan lagi presentasi dilihat orang. Lagi presentasi dilihat orang. Oke, mungkin dari Vano, gimana no? Pastinya ya gugup juga, pasti ada gugup karena banyak orang ngeliatin. Tapi seneng juga. Senang. Oke, mungkin pesan kesannya kali ya, apa yang dirasain sih hari ini, kesan pesannya. Mungkin next time-nya harus kayak gimana lagi gitu. Boleh dari Bintang? Jangan gugup, harus jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Oke. Vano? Ya itu kami akan lebih tidak gugup lagi. Tidak gugup lagi. Iya. Oke. Sama-sama yuk kita ngucapin Merry Christmas untuk jemaat semuanya. 1, 2, 3. Merry Christmas.